Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling jual beli dengan najash, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling muka, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, janganlah berjual salah seorang kalian di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, muslim saudara bagi muslim. Hadis Rasulullah SAW ini masih menerangkan tentang besarnya dan tingginya kedudukan seorang muslim di pandangan syariat, dan juga menerangkan bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap yang lainnya. Muslim dalam makna umum, yang mereka beribadah kepada Allah yang satu dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Selagi mereka berstatus Islam, maka kita tidak boleh saling hasad dengan mereka. La tahasadu. Hasad, beberapa waktu yang lalu kita telah terangkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ma khala jasadun min hasad, tidak ada suatu jiwa pun yang tidak mempunyai sifat hasad. Walakinna al-karima yukhfih, kan tapi orang yang bersifat mulia sifat hasadnya dia sembunyikan. Wal-la'ima yubdi, sedangkan orang yang bersifat bejat dia nampakkan. Hasad, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru hatab, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Dialah yang menyebabkan iblis keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menyebabkan saling membunuhnya anak Adam, dan dia adalah dosa yang pertama kali terjadi di atas langit
Dan dosa yang pertama kali terjadi di atas dunia, bumi. Di atas langit adalah hasadnya iblis kepada Adam. Dan di atas bumi hasadnya salah satu dari anak Adam kepada saudaranya. Dan hasadlah yang membuat para umat tidak menerima dakwah para rasul. Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, adalah orang yang sangat mulia. Dalam kata petik, kita tidak boleh menggambarkan bahwa orang-orang semacam Abu Lahab dan Abu Jahal adalah orang-orang yang durjana, tidak mempunyai akhlak dan sebagainya. Tidak. Dia adalah orang-orang yang mulia pada kaumnya. Salah satu bentuk kemuliaannya ketika lahirnya Rasulullah SAW, dia merdekakan budaknya Suwaibah untuk menyusukan Rasulullah SAW. Dia peruntukkan untuk Nabi Muhammad SAW seorang budak wanita yang bisa mengasuh Rasulullah. Kebaikan apa bagi seorang paman jauh dari suku yang cukup jauh? Yang satu dari suku Abdul Manaf, yang satu lagi dari Abdul Syams. Mereka menyatu di dalam kakek berapa begitu. Kan tetapi perbedaannya yang membuat mereka tidak menerima Rasulullah SAW sebagai Rasul adalah hasad. Jadi ma khala jasadun min hasad. Tidak ada suatu jiwa yang kosong dari hasad. Kan tapi seorang Muslim bagaimana dia berupaya menghilangkan atau mengurangi sifat hasad itu pada dirinya. Dan perlu diketahui bahwa semua sifat buruk. Dan semua sifat diwajibkan oleh Rasulullah SAW atau diwajibkan oleh syariat untuk dihilangkan dan dihapuskan. Dan sifat yang sulit dihilangkan adalah sifat hasad. Itulah yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr ketika seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah penduduk surga 3 hari berturut-turut, dia ingin mengetahui sifat atau amalan yang bisa menjadi kebanggaan orang tersebut sehingga Rasulullah menyebutkan dia adalah penduduk surga, sedangkan jiwanya masih di dunia. Apa yang disebutkan oleh laki-laki tersebut? Sebagian riwayat mengatakan dia adalah Abu Talhah atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Keraguan dari saya. Apa katanya? Saya setiap kali tidur, saya tidak ada menanamkan sedikit pun rasa kebencian saya kepada seorang muslim pun. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutiq. Inilah yang kami tidak mampu. Jadi orang-orang kesatria semacam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah tadi. Hadza mimma la nutiq. Jelas ucapan itu dengan tawadhu'nya. Kan tapi kita sebagai kaum muslimin yang jauh dari generasi mereka, jelas itu adalah hakikat bagi kita. Hakikatnya sesungguhnya lah membuang hasad itu sulit. Nah, di dalam membuang hasad banyak hal yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW kita. Pertama, membuang hasad, dia harus memerangi dirinya
dengan tidak mengizinkan seseorang memuji dirinya di depan saudaranya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentang seseorang datang kepada Abu Bakar dan Umar. Ketika dia datang, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin," kepada Abu Bakar pada masa khilafahnya. "Sungguhnya tadi malam saya bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat kiamat sudah bangkit." Dia bercerita tentang bagaimana luar biasanya kiamat. Terus yang pahlawannya di dalam mimpinya adalah Umar. Abu Bakar ada. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Adkhasu ahlam." Ini mimpi siang bolong. Pulanglah. Dimarahi pemuda tadi. Pergilah engkau. Kemudian pada zaman berapa tahun setelah itu dan setelah wafatnya Abu Bakar, ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah radhiyallahu anhu, dipanggilnya lagi pemuda tersebut. Dimintakan olehnya kembali menceritakan mimpinya yang sudah lama dia tinggalkan. Ceritakan kembali mimpi yang kau lihat. Apa kata pemuda tersebut? "Ajaban laka ya Amirul Mukminin." Aneh pekerjaan engkau ya Amirul Mukminin. Waktu itu baru saja saya bermimpi engkau teriak, engkau hardik saya, engkau usir saya dari majelismu. Sekarang engkau minta ceritakan lagi mimpi yang sudah lama saya tinggalkan. Yang engkau katakan itu adalah mimpi siang bolong. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Wahai fulan, atazkuru fadilati wa fihi Abu Bakar?" Kata dia begitu. "Wahai fulan, apakah engkau menyebutkan keutamaanku sedangkan di majlis tersebut ada Abu Bakar?" "Demi Allah saya tidak mengizinkannya." Jadi Umar tidak mengizinkan keutamaannya disebut di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tidak mau. Sekalipun mimpi dia itu benar, tetapi dia tidak mau disebut keutamaannya di depan saudaranya itu. Dan ini jelas suatu hal yang sulit, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa bersih. Cara menanggulangi hasad adalah memberikan apa yang kita bisa kepada seseorang tersebut dan tidak menampakkan hasad itu ketika kita bertemu dengannya. Ini yang sulit. Kan tapi bagi orang-orang yang mempunyai jiwa besar, bagi hal mereka adalah hal yang mudah. Ismail bin Ulayya. Ismail bin Ulayya adalah gurunya Imam Ahmad. Suatu hari di masjidnya Ismail bin Ulayya datang Imam Ahmad. Yaitu murid datang ke gurunya. Dan waktu itu qamat ditegakkan. Ketika ditegakkan, dikatakan kepada Ismail bin Ulayya, "Ya Imam, sesungguhnya di depan shaf ada Ahmad." Apa kata Ismail bin Ulayya? Katakan kepada Ahmad untuk maju ke depan. Jadi ini mengajarkan bagaimana membunuh jiwa hasad, supaya tidak ada hasad dan semacamnya, didahulukan orang-orang yang dikira nanti sebagai tandingan untuk maju ke depan. Maka apa kata Ismail bin Ulayya? "Qulu li Ahmad ayataqaddam." Katakan ke Ahmad untuk maju ke depan. Padahal posisinya adalah posisi imam. Dan ini juga sulit dan jarang kita dapatkan. Orang maunya semua hal dia terdepan. Ketika ada saingannya, lawannya dan semacamnya, dia lebih dahulu.
Dan juga untuk mengobati hasad dengan memberikan apa yang kita bisa. Antara Waki' dengan Sufyan bin Uyainah ada perselisihan. Suatu hari Waki' meriwayatkan hadis tentang Rasulullah SAW di Makkah. Dan kita tahu di Makkah banyak pemuka Makkah yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Mereka adalah dari keturunan Rasulullah, Bani Hashim. Nah, ketika riwayat yang disampaikan oleh Waki' bin Jarrah rahimahullahu ta'ala dirasa oleh asyraf, syarif-syarif itu menyinggung kedudukan nasab mereka, mereka murka. Sehingga mereka merintahkan para pengawal untuk menangkap Waki'. Dan Sufyan bin Uyainah mempunyai kedudukan yang terhormat dan dipandang di mata asyraf Makkah, pemuka-pemuka bangsawan-bangsawan Makkah. Maka Sufyan bin Uyainah tidak menghalanginya perselisihannya dengan Waki' untuk memberikan syafaat untuk Waki' agar dilepaskan dari permasalahan yang telah diputuskan oleh para bangsawan Quraisy, bangsawan Makkah waktu itu. Jadi Anda sekarang bermusuhan dengan seseorang, permusuhan. Setelah itu, ketika dia sangat membutuhkan Anda maju ke depan. Dan ini bukan hal yang mudah, berat. Dan juga di antara mengobati hasad adalah tidak reda dan tidak rela dia dicela di hadapannya. Dia dicela di hadapannya. Dia tidak rela dicela di hadapannya. Seseorang kalau seandainya satu kali hasad, ada seorang akran sezaman atau selevel, seleting dengan dia, itu orang yang mempunyai hasad, dia sangat bahagia sekali saudaranya tersebut dilecehkan. Bahagia sekali. Walaupun dia tidak melecehkan, akan tapi dia berbangga dengan ada orang yang melecehkan rivalnya tadi. Kadang-kadang dia di dalam bentuk sebagai penolong, tapi tidak lepas dari untuk ikut campur dalam melecehkan. Ini sangat detail dan ini hal yang sangat-sangat dalam sekali di dalam masalah ini. Ada rasa kebahagiaan untuk melecehkan. Nah, orang yang mau belajar untuk lepas dari hasad, dia tidak rela saudara rivalnya tersebut dilecehkan di depannya. Nah, ini bagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menanyakan ketika berangkatan Ka'ab bin Malik ke Tabuk. Apa kata Rasulullah? Di mana Ka'ab bin Malik? Apa kata salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang dia diperlukan istrinya. Apa kata salah seorang sahabat Rasulullah SAW? Celaka kamu. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidaklah mengenal Ka'ab bin Malik kecuali dalam keadaan baik. Jadi pembelaan seperti ini akan dia dapatkan nanti buahnya. Bahwa buahnya sangat luar biasa. Orang yang membela saudaranya ketika dia absen, tidak ada di hadapan dan di hadirannya, maka dia akan dapatkan buahnya kecintaan. Jadi hasad berubah menjadi kecintaan. Yang mana kecintaan itu dia akan dapatkan dan dia peroleh pembelaan yang sama dan serupa nantinya ketika dia butuh pembelaan saudaranya yang sebelumnya dia hasad, setelah itu dia cinta ketika dia membela saudaranya tersebut. Berikutnya, bahwa hadis ini menerangkan bahwa hukum ini adalah umum, tidak khusus terhadap
sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak khusus sesama salaf. Akan tetapi selagi dia muslim, maka kita tidak boleh hasad padanya. Dan buah dari hasad, lepas dari hasad maksudnya adalah ketika kita lepaskan kebencian kita kepada semua kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala balasi dengan kecintaan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan yang kita berikan. Ketika kita lepaskan maksud kebencian kita kepada kaum muslimin, Allah berikan kecintaan. Di antara contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, itu tidak ada seorang pun yang membenci beliau. Orang muslim, sunni maupun yang bukan sunni, salaf maupun yang bukan salaf. Bahkan kecintaan tersebut sampai kepada orang kafir. Ketika ditanyakan kepada beliau, apa rahasia kecintaan orang-orang kepada beliau yang belum pernah sejarah modern menyaksikan banyaknya jumlah orang yang menyolatkan, bukti dari kecintaan itu tidak ada sejarah modern menyaksikan banyaknya orang menyolati seseorang sebagaimana banyaknya orang menyolati meninggalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika ditanya tentang itu, beliau menjawab bahwa dia setiap hendak tidur tidak ada sedikit pun dia meninggalkan kedengkian sedikit pun di dalam hatinya sesama kaum muslimin. Para ikhwan, saudara-saudara dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani kiat yang seperti ini kita tidak boleh hasad, tidak boleh saling berpaling, saling membenci dan semacamnya. Para ulama salaf kita telah memberikan pedoman. Di antaranya nasihat yang diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz oleh salah seorang ulama besar pada zaman tersebut. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jadikanlah orang tua, orang yang berumur tua di kalangan kaum muslimin sebagai ayahmu, dan orang yang seumur sepantas denganmu sebagai saudaramu, dan jadikanlah yang muda darimu sebagai adikmu atau anak. Ini kaidah. Jadi kalau seandainya kita melalui seperti ini bermuamalah dengan orang, maka kita akan dicintai oleh orang. Yang tua adalah orang tua kita, yang sepantar dan seumur adalah saudara kita, dan yang bawahan adalah adik kita atau anak kita. Bawakan semua orang seperti itu. Hormati orang tersebut dan cari sesuatu yang dia sukai. Setiap daerah mempunyai sifat dan tabiat yang berbeda-beda. Gauli manusia sesuai dengan apa yang ada pada tradisi dan adat kebiasaan mereka dan apa yang masuk oleh akal mereka. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian menjadi hamba Allah yang saudara-saudara. Menjadi hamba Allah yang bersaudara itu di dalam segala hal, baik di dalam bermuamalah, bergaul, maupun di dalam bidang dakwah. Dakwah yang kita sampaikan ini tidak lepas dari metode, konsepnya dari masalah ini. Wa kunu ibadallah ikhwana. Nasihat yang kita berikan tidak lepas dari masalah bahwa kita mencintai mereka. Kalau kita mulai berdakwah karena kita mencintai mereka, maka dakwah kita akan berbeda jauh dengan kalau kita bertolak dengan berdakwah karena kita benar mereka salah. Saya berdakwah karena saya benar dan karena kalian salah, karena Anda salah. Nah, kalau begitu dakwahnya, maka dia akan meninggi dari orang lain.
Tapi kalau seandainya dia melandasi dakwahnya karena rasa kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, maka dakwahnya tentu tidak ada tinggian dan semacamnya. Maka keluar kata-kata ikhlas dari juru dakwah sepanjang zaman, qul la as'alukum alaikum ajra. Katakanlah aku tidak meminta kepada kalian balasan. Dan kata-kata ikhlas yang lainnya yang ada termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Muslim, akhul Muslim. Hadis ini menyatakan Al-Muslim, seorang Muslim, saudara bagi Muslim yang lainnya. Saudara yang mempertalikan dia dengan Muslim yang lainnya adalah persaudaraan Islam. Bahkan persaudaraan Islam ini lebih kuat dari persaudaraan nasab dan yang lainnya. Konsekuensi dari niat bahwa saudara Muslim adalah bersaudara, bahwa dia tidak menzalimi, tidak mencela, dan tidak melecehkan. Tidak menzalimi, tidak mencela, dan tidak melecehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tarik benang kaji kita bahwa ini semuanya bersangkut paut tentang masalah akhlak. Bahwa ciri seorang muslim yang baik setelah dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki akhlaknya. Makanya kita dapatkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah ada perintah ibadah. Setelah perintah ibadah tersebut wajib atau nyaris semua ayat-ayat setelah perintah ibadah adalah perintah untuk berakhlak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadati Allah dan jangan syirikatkan Allah dengan satu apapun. Ini adalah perintah beribadah dengan baik kepada Allah. Sudah itu timbul lagi yang perintah kedua yaitu akhlak. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua adalah bagian dari akhlak. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun azim. Hai anakku, janganlah engkau mensyirikatkan sedikit pun kepada Allah. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya berlaku baik. Semua ayat-ayat Al-Quran berbaringan antara ibadah dengan akhlak. Makanya sebagaimana seorang muslim tamak akan perbaikan ibadahnya, yang dahulunya awalnya dia mulai salat tidak tahu mana yang didahulukan dan mana yang tidak. Sekarang setelah dia mempelajari sunnah, dia mulai mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dia utamakan, mana yang tidak. Itu adalah ciri dan tipe seorang muslim memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kunut karena dia tahu bahwa kunut yang selama ini dia laksanakan tidak sahih, tidak sah datang dari Rasulullah SAW. Itu adalah upaya bentuk perbaikan ibadah. Akan tetapi bersamaan dengan itu seharusnya di dalam akhlak juga begitu. Ketika dia dapatkan bahwa ada pada dirinya akhlak yang tidak baik, kemudian dia temukan di dalam sunnah Rasulullah ada aturan dan acuan bahwa kita berakhlak harus baik begini dan macamnya, mulai dia rubah sedikit demi sedikit. Nah, kalau seandainya dia sudah membuat baik seperti itu, berarti dia sudah belajar untuk masuk ke dalam salaf dengan sebenarnya. Makanya beberapa waktu yang lalu kita terangkan bahwa
seseorang bisa masuk salaf ketika dia memperbaiki 3 hal. Perbaiki muamalahnya dengan Allah, ibadahnya, perbaiki muamalahnya dengan manusia, dan yang ketiga perbaiki muamalahnya dengan dirinya. Banyak orang bermasalah di dalam 3 ini. Ada seseorang yang mana dia baik akhlaknya karena memang lingkungan dan juga tradisi keluarga, dan juga baik dirinya, dia pandai mengatur diri dan semacam. Akan tetapi ada celahnya, dia tidak pandai memperbaiki ibadahnya. Ada lagi orang yang bisa memperbaiki ibadah,